Pemirsa, skandal transaksi janggal 349 triliun yang saat ini dibawa ke forum politik di DPR diduga membuat kasus tersebut semakin tidak jelas ujungnya. Alih-alih membedah praktik culas pencucian uang, DPR menuduh PPATK membocorkan rahasia intelijen negara. Nasib transaksi janggal 349 triliun yang dilontarkan PPATK tidak seharusnya berhenti menjadi debat kusir semata di DPR. Mantan Ketua PPATK Yunus Hussein tidak setuju pendapat DPR yang menyebut Komite TPPU telah melakukan pembocoran data rahasia. Menurut Yunus, tindakan Komite TPPU masih wajar. Rahasia itu yang selama ini kita pegang adalah yang sifatnya individual, menyebutkan orang, ya, menyebutkan reporting parties, banknya, ya, menyebutkan pihak-pihak terkait. Tapi kalau yang diberikan itu bentuknya statistik, bentuknya agregat, dalam bentuk gelondongan, itu sebenarnya tidak melanggar karena tidak ada individual privacy yang terganggu kalau disampaikan secara global. Sebelumnya dalam rapat antara PPATK dengan Komisi 3 DPR, PPATK menjadi bulan-bulanan cacian anggota DPR, mulai dari disebut pembocor rahasia hingga dituduh mempolitisasi perkara. Yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam masalah komite. Koordinator Maki Boyamin Saiman kecewa dengan cara DPR mengolah masalah skandal 349 triliun. DPR seharusnya bikin pansus daripada mencecar PPATK. Mestinya DPR membuat pansus malahan kalau nanti habis tanggal berapa itu akhir Maret itu nanti mengundang pihak-pihak terkait, mengundang itu bentuk pansus termasuk tadi Pak Arteria katanya itu dipakai untuk penegak hukum yang nakal. Iya malah dipansuskan, dipanggil penegak hukumnya, jangan hanya melempar. Komisi 3 kan pengawas. Skandal transaksi janggal 349 triliun memang telah mengguncang Kementerian Keuangan. Menko Polhukam, PPATK, dan Menteri Keuangan bolak-balik memeriksa ulang siapa saja yang terlibat. Dari pertemuan terakhir, Menkyu Sri Mulyani mengatakan skandal paling banyak dilakukan orang entitas di luar pegawai Kemenkyu. 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. DPR masih akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkyu Sri Mulyani, dan PPATK pada pekan depan. Seperti yang disampaikan sejumlah pihak, DPR harus ikut arus publik yang resah dengan skandal 349 triliun. Tim Liputan Media Group Network.